Selamat sore. Video ini dibuat dengan niat untuk membongkar sebuah keanehan di mana masih merasa bingung, khawatir, dan gelisah padahal keadaannya sudah berubah. Mungkin masih merasa takut dan khawatir meski tekanannya sudah mereda, atau bahayanya sudah tidak ada, atau tekanannya memang tidak ada sedari awal. Bagi kalian yang sedang merasakan, mari kita masuk ke pembahasan dengan mengikuti videonya tanpa sedikit pun jeda. Oke, jadi begini, apa yang membuat kita merasa takut dan gelisah di tengah kondisi yang mungkin sedang baik-baik saja, atau memang baik-baik saja karena tidak ada apa-apa, tidak ada tekanan yang perlu dikhawatirkan, atau memang tekanannya sudah mereda tapi masih merasa takut dan gelisah? Itu karena bisa saja tubuh merespon adanya sebuah gangguan. Jadi gini, semuanya. Jadi begini, ibu, bapak, adik yang nonton di luar sana. Jadi begini, tubuh kita menangkap tanda-tanda yang nanti tanda-tanda ini akan dibaca oleh otak dan disimpulkan oleh otak. Nah, kalau bahasa cenayangnya, otak tugasnya menafsirkan tanda-tanda yang dikirimkan oleh pikiran, dan biasa pertanda dari otak itu selalu berkaitan terhadap keberlangsungan diri. Apa itu? Contoh, tugas otak adalah mengamankan diri kita dari bahaya. Oke? Nah, bisa jadi ketika rasa khawatir dan gelisahnya masih ada, karena tubuh masih berada di mode yang menangkap bahwa masih ada ancaman di sekitar, padahal sudah benar-benar tidak ada. Nah, perlu diketahui bahwa tubuh itu menangkap 4 hal, yaitu suhu atau temperatur, lalu frekuensi atau gelombang, lalu vibrasi atau getaran, dan terakhir adalah energi atau daya. Nah, suhu saya sudah tidak perlu jelaskan, temperatur saya tidak perlu jelaskan. Saya akan jelaskan frekuensi, vibrasi, dan energi. Frekuensi itu adalah gelombang. Gelombang identik dengan volume identik dengan suara. Yang menangkap gelombang adalah telinga. Makanya kita suka kadang tidak nyaman mendengar perkataan seseorang, atau tidak nyaman dengan cara orang berbicara, karena sense telinga kita menangkap gelombang-gelombang yang mungkin diterjemahkan oleh otak sebagai ancaman. Kayak makanya kita tidak nyaman. Kedua, vibrasi atau getaran. Nah, getaran selalu hubungannya dengan pergerakan, dan yang menangkap getaran itu adalah seluruh tubuh kita. Jadi kenapa ketika ada getaran kita merasa khawatir dan gelisah? Karena seluruh tubuh, karena tanda-tanda yang dikirim ke otak disimpulkan sebagai adanya ancaman atau bahaya. Terakhir itu energi atau daya hubungannya dengan tenaga atau kekuatan. Makanya gak heran kalau di diri kita, kalau kita merasa kayak punya intuisi ya terhadap orang ini gitu, kayak orang ini terlalu kuat untuk saya hadapi, makanya saya harus menghindari orang ini. Pernah nggak saya seperti itu? Nah, itu adalah kekuatan tubuh kita, Bu. Jadi tubuh kita ini adalah senjata biologi yang sangat canggih. Tubuh anatomi kita ini adalah suatu mesin canggih yang luar biasa. Karena kalau seandainya kita berada di temperatur yang sangat tinggi, tubuh kita mempunyai
membalikan keadaan agar kita tidak tersiksa bahkan mati dalam keadaan yang sangat dingin. Itu unik tubuh kita. Nah, tapi sebelum itu semua ada satu hal yang dahulu, yang pertama bahkan ditangkap oleh tubuh dan dibaca oleh otak. Apa itu? Nafas. Bahaya Pak, adik-adik di luar sana. Jadi nafas kita itu menentukan keadaan mentalitas, keadaan psikis kita. Karena tubuh percaya dua hal, tubuh dan otak. Maksudnya otak percaya dua hal dan tubuh juga menyetujuinya. Apa itu? Nafas yang cepat dan pendek itu menandakan bahwa kita dalam kondisi yang penuh ancaman, sedang terancam. Sedangkan nafas yang panjang dan lambat itu berarti kondisinya aman, alias tanpa ancaman dan tanpa bahaya. Itu saja, sekian dari saya, tapi banyak metode-metode. Tapi sebelum saya pamit, maksudnya banyak metode-metode yang bisa digunakan untuk memperlambat nafas kita dan memperpanjang tarikan nafas dan hembusan nafas. Tapi saya rasa itu semua kurang berefek, karena nafas yang benar-benar berefek adalah nafas yang dirasakan, nafas yang dinikmati. Dan saya mempunyai metode, cara yang lebih naturally, lebih enak, lebih mudah untuk dipahami, untuk kita bisa bernafas secara panjang dan menghembuskannya secara panjang juga dan perlahan. Saya mempunyai caranya. Jadi kalau kalian tertarik, bisa hubungi saya melalui Discord atau Telegram yang saya miliki, dan bisa menghubungi nomor saya pribadi 0895 1458 2759. Sekian dari saya. Next, see you time. Salam kemajuan.